Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita pada episode datangnya utusan dari Najran. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Wa qad wafada ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'dal khuruji minasy'abi wafdun min nasara Najran. Setelah masa sulit dari pemboikotan kaum Quraisy lepas, Rasul menerima utusan dari kalangan kaum Nasrani Najran. Najran itu Bainal Yamani was Su'adiyah, kota di antara yang letaknya di antara Saudi Arabia sekarang dengan Yaman. Balaghahum khabruhu min muhajiril Habsyah. Mereka mendapatkan berita, informasi dari orang-orang mukmin yang datang ke Habasyah. Fasara'u bil qudumi alaihi hatta yaraw sifatahu ma'a ma dzakara minha fi kutubihim. Mereka segera bergerak untuk melihat sifat-sifat baginda yang sudah dikonfirmasi oleh kitab mereka. Jadi orang-orang Nasrani ini sudah punya referensi tentang nabi yang akan datang berikutnya. Atau utusan yang akan datang. Jadi begitu mereka mendengar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan sebagai nabi dan rasul, mereka segera mendatanginya untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Wa kanu 20 rajulan aqriban min dzalik. Kira-kira jumlah mereka 20 atau kurang lebih. Fa qara'a 'alaihimul Qur'anu fa aminu kulluhum. Dalam pertemuan itu mungkin terjadi dialog, dan ketika Nabi membacakan kepada mereka Quran, fa'amanu kulluhum, mereka semua menyatakan diri beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Abu Jahlin, oleh karena itu Abu Jahal heran juga. Maka Abu Jahal berkata kepada mereka, ma ra'aina raqiban amhaqa minkum. Saya tidak pernah menemukan kabilah yang sebodoh kalian. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabra hadir rajuli fasabatum. Kaum kalian mengutus kalian untuk mengetahui informasi tentang laki-laki ini. Fasabatum, lalu kalian ikut dengannya. Ini fasabatum ini artinya sobi'iyah. Jadi Abu Jahal ini menganggap agama Islam itu agama pagan. Aneh juga ya. Jadi kalau sekarang ada maling teriak maling ya seperti itu. Jadi memang lucu juga. Jadi
Abu Jahal menggelari orang-orang mukmin dengan sobi'i, orang-orang pagan, orang sobi'i ya. Faqalu salamun alaikum. Tetapi mereka menjawab salamun alaikum. Semoga keselamatan terhadap kalian. La nujahilukum, kami tidak akan balik membodoh-bodohi kalian atau mengucapkan hal-hal bodoh tentang kalian. Lakum ma'antum alaihi. Silahkan kalian apa saja yang kalian yakini. Silakan kalian dengan apa yang kalian yakini. Walana ma akhtarnahu. Dan biarkan kami memilih yang kami pilih. Ya, jawabannya tegas. Suka-suka gua lah. Kalau orang Betawi bilang, ya urusan gua. Ini urusan gua, bukan urusan lo. Mau beriman, tidak beriman, urusan gua. Fa'anzalallahu fi dzalika qawlihi fi suratil qasasi. Fa'anzalallahu fi dzalika qawlahu fi suratil qasasi. Oleh karena itu Allah menurunkan surat dalam Al-Qasas. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka sebelumnya, dari orang-orang sebelumnya, hum bihi yu'minun. Mereka beriman kepadanya. Maksudnya beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa idza yusla alaihim qalu amanna bihi. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, qalu, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Innahul haqqu mir rabbina. Mereka bilang bahwa sesungguhnya itu kebenaran adalah dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelum ini pun termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi mereka orang-orang Kristen, Nasrani, menyatakan diri sebagai muslimin. Artinya Nasoro itu sebutan kita, sebutan pasca wafatnya Isa. Wa idza yusla alaihim qalu ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Mereka itu akan diberikan pahala 2 kali. Bima sabaru, pertama karena mereka sabar, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata. Yang kedua karena mereka membalas ungkapan-ungkapan buruk dengan kebaikan. Jadi mereka dibodoh-bodohkan oleh Abu Jahal, tetapi mereka tidak membalas. Bahkan membalas salamun alaikum. Semoga selamat kalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari yang kami rezekikan mereka berinfak. Jadi mereka membawa hadiah, datang kepada Rasul, ini utusan. Dan begitu mereka dibacakan lalu beriman yakin, tentu mereka berinfak untuk menghargai dan mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Dan ketika mereka mendengar kata-kata kosong dari kaum Quraisy, a'radu anhu, mereka mengabaikannya, berpaling, cuek, bodoh amat. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan mereka membalas, amal kami adalah amal kami,
bagi kami adalah amal kami, dan bagi kamu adalah amal kamu. Salamun alaikum la nabtaghi al-jahilin. Keselamatan atas kalian, tidak pantas kami mengucapkan hal-hal bodoh atau membodoh-bodohkan kalian. Tidak pantas kami berbuat bodoh. Ini terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Artinya bahwa ucapan-ucapan yang disampaikan oleh kaum Nasrani Najran saat itu sebelum beriman, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana ahlu Makkah hina ma'ajazu an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan penduduk Mekah tidak dapat melawan baginda sallallahu alaihi wasallam atau melakukan counter terhadap Rasulullah SAW. Walam yatamakkanu bimuqara'atil hujjati bil hujjah ramuhu bisahrati marratan. Dan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan counter hujjah dengan hujjah. Dalil dengan dalil. Jadi mereka kehabisan dalil. Jadi mematahkan dalilnya susah. Akhirnya ya itu. Mereka hanya menggelari mempriming bis sihri marratan. Kadang baginda sallallahu alaihi wasallam disebut tukang sihir. Ini priming aja saudara. Jadi kalau ada orang menyatakan kebenaran dengan dalil-dalil, lalu mereka mempriming, itu berarti mereka kehilangan dalil atau tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Wabil kadzibi akhra atau ukhra kadang juga disebut sebagai pembohong. Wabil jununi toran, lebih sering malah disebut gila. Jadi udah tukang sihir, pembohong, gila. Wabil kahanati tarotan, juga kadang sekali-kali tukang tenun. Kullu dzalika sya'nil ajizil mu'anidi alladzi la yastahyi limazidi inadihi ayyakula. Itu adalah ungkapan-ungkapan orang-orang yang menentang baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga melupakan harga diri mereka. Jadi mereka itu dikenal menamakan dirinya sebagai orang-orang yang bijak, orang-orang bahkan Abu Jahal sebagai Abul Hikam, orang-orang yang sangat bijak. Tapi ternyata tidak mampu memberikan hujah untuk mengcounter hujah-hujah yang didatangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka karena kehabisan cara untuk berpikir mungkin, mereka sampai berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awitina bi'adzabin alim. Ya Allah, seandainya itu kebenaran dari sisimu, maka turunkan kepada kami batu dari langit atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ini orang kehabisan akal untuk mengcounter melawan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita seperti apa ya? Pokoknya kalau lu benar gue yang celaka, ya habis kalau begitu. Lalu kalau seandainya mereka celaka, mereka tidak beriman. Dakwah Islam mati.
Artinya dakwah Islam tidak sampai kepada mereka. Bukan itu tujuan dakwah. Kalau tujuan dakwah untuk mematikan orang yang memusuhinya, maka aneh itu. Nah, jadi inilah kisah tentang kedatangan utusan dari kaum Nasrani Najran, di mana mereka datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengkonfirmasi apa yang mereka miliki, informasi-informasi. Jadi kalau istilah kita konfirmasi atau verifikasi ini benar nggak? Jadi memang tujuannya bukan untuk berdebat, tapi memverifikasi atau mengkonfirmasi apa yang berita-berita yang sudah mereka miliki di dalam kitab mereka, lalu mereka datang kepada Rasul. Benar nggak? Ternyata mereka yakin bahwa apa yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Lalu mereka beriman semuanya. Meskipun ada ungkapan-ungkapan aneh dari Abu Jahal, bahkan mereka tetap mengabaikan tindakan Abu Jahal, tidak membalasnya, bahkan menyampaikan salam kepada Abu Jahal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita bacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.